Pernah kepikiran nggak, kalau jawaban buat misteri terbesar akhir zaman, sosok Dajjal itu ternyata nggak ada di ramalan-ramalan yang rumit, tapi justru tersembunyi di dalam sebuah kisah kuno di Al-Quran? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah gimana Syekh Imran Hosein memakai surah Al-Kahfi buat mengungkap apa yang beliau yakini sebagai kebenaran tentang Dajjal. Yuk kita mulai. Oke, jadi semua ini berawal dari sebuah ujian. Ujian yang sengaja dirancang buat ngebuktiin atau justru menyangkal kenabian seseorang. Untuk ngetes klaim Nabi Muhammad, para pemuka Quraisy waktu itu konsultasi sama rabi-rabi Yahudi di Yatsrib. Nah, para rabi ini nyiapin 3 pertanyaan yang katanya mustahil dijawab, pertanyaan yang jawabannya menurut mereka nggak tercatat di kitab manapun dan cuma diketahui oleh utusan Tuhan yang sejati. Pertanyaannya ini bukan sembarangan loh, ada 3. Siapa sih pemuda-pemuda di dalam gua itu? Siapa pengelana hebat yang bisa sampai ke ujung timur dan barat bumi? Dan apa itu hakikat roh? Ini bukan sekedar kuis sejarah, ini ujian ilahi. Dan yang paling penting, cara Al-Quran menjawab pertanyaan-pertanyaan inilah yang nantinya bakal ngebuka sebuah metodologi penafsiran yang jadi kunci dari semuanya. Nah, terus gimana Al-Quran menjawab tantangan ini? Menurut Syekh Imran Hosein, sebelum kita loncat ke jawabannya, kita harus paham dulu cara mainnya. Maksudnya, cara Al-Quran bekerja. Ini bukan tentang sekedar baca teks secara literal, tapi tentang ngelihat ada struktur tersembunyi di dalamnya. Menurut metodologi ini, Al-Quran itu ibarat punya 2 samudra ilmu. Samudra pertama namanya muhkam. Anggap aja ini daratannya yang kokoh. Ayat-ayatnya tuh jelas, lurus, gak pakai ambigu. Inilah jantung dari kitab suci. Tapi, ada samudra kedua, namanya mutasyabihat. Nah, ini nih samudra yang dalam, misterius, penuh simbol, maknanya tuh harus diselami, harus ditafsirkan. Terus cendekiawan sejati itu siapa dong menurut pandangan ini? Bukan cuma orang yang hafalannya kuat, tapi seseorang yang mampu menyatukan kedua samudra ilmu itu. Dia bisa menggabungkan pengetahuan yang didapat dari luar, lewat belajar, dan wawasan yang diterima dari dalam, lewat kedekatan spiritual. Nah, gabungan inilah yang bikin dia beda dari sekedar seorang pelajar. Dan disinilah letak kuncinya, Syekh Imran Hosein tuh ngasih tantangan. Jangan bilang Dajjal nggak ada di Al-Quran. Bilang aja, kamu yang belum nemu. Kenapa? Karena menurut beliau, Dajjal itu nggak ditulis terang-terangan di permukaan. Dia itu disembunyikan di kedalaman samudra simbolis tadi, di mutasyabihat, menunggu buat diungkap sama mereka yang tahu cara menyelam. Oke, terus gimana cara kita mulai menyelam ini? Kunci pertamanya, menurut penafsiran ini ternyata tersembunyi di dalam jawaban untuk pertanyaan soal para pemuda di dalam gua. Perhatiin deh, ada petunjuk yang halus banget di sini. Waktu Al-Quran menjawab 2 pertanyaan lainnya, pertanyaannya diulang dulu. Tapi pas bahas pemuda goa, jawabannya langsung dikasih gitu aja. Buat Syekh, ini tuh kayak sinyal dari Tuhan. Lihat sini baik-baik, jawaban ini gak literal. Ia tersembunyi di dalam samudra simbolis, di mutasyabihat. Disinilah paradoksnya dimulai. Bagian pertama, para pemuda ini tidur lebih dari 300 tahun, tapi mereka sama sekali gak menua. Gak ada keriput, gak ada uban. Seolah-olah waktu tuh berhenti total buat mereka. Ini kan nunjukin kalau mereka entah gimana caranya keluar dari aliran waktu kita yang normal. Tapi di saat yang sama, Al-Quran juga bilang sesuatu yang kedengerannya mustahil. Matahari tuh terbit dan terbenam di gua mereka setiap hari. Ini bukti kalau secara fisik mereka nggak pernah ninggalin dunia kita. Mereka ada di dalam gua itu selama 300 tahun. Jadi gimana ceritanya? Mereka ada di sini, tapi sekaligus nggak di sini. Nah, inilah dia intinya. Kisah pemuda gua itu bukan sekedar cerita. Itu adalah sebuah demonstrasi ilahi tentang sebuah konsep. Adanya makhluk yang bisa eksis di 2 realitas secara bersamaan. Di dunia fisik kita dan di dimensi lain yang tak terlihat. Dan inilah menurut Syekh Imran Hosein hakikat sejati dari Dajjal. Pemahaman kalau Dajjal bisa memanipulasi ruang waktu, inilah yang membuka cara baru buat ngebaca hadis tentang misinya. Dikatakan kan dia akan berkuasa selama 40 hari, tapi waktunya aneh. Hari pertamanya bakal kerasa kayak setahun, ini ditafsirkan sebagai era dominasi global, Pax Britannica. Hari kedua, kayak sebulan, adalah Pax Americana. Dan hari ketiga, kayak seminggu, diproyeksikan sebagai Pax Judaica. Sebelum akhirnya dia muncul secara fisik di hari-hari terakhir. Tapi ini semua bukan cuma teori-teori di awang-awang ya. Pertanyaan paling pentingnya kan, gimana Dajjal beroperasi di dunia kita sekarang? Di mana jebakan yang tersembunyi di kehidupan kita sehari-hari?
Kunci buat ngebongkar jebakan Dajjal zaman sekarang itu ada di konsep syirik, satu-satunya dosa yang gak bakal diampuni. Menurut penafsiran ini, syirik modern tuh bukan lagi sekedar nyembah berhala. Bentuknya yang paling licik, yang paling bahaya adalah ketika sebuah sistem buatan manusia membuat kita menerima sebagai halal sesuatu yang telah Allah nyatakan haram. Contoh paling utamanya, kata Syekh, ya sistem moneter global. Logikanya gini, simpel aja. 1. Allah menghalalkan emas dan perak sebagai uang yang punya nilai nyata. 2. Sistem buatan manusia lewat IMF justru melarangnya. 3. Kita semua dipaksa pakai uang kertas yang dasarnya nggak punya nilai intrinsik. Dengan berpartisipasi dalam sistem yang mengharamkan apa yang Allah halalkan ini, kita tanpa sadar telah jatuh ke dalam perangkap syirik modern. Kutipan yang provokatif ini sengaja dipakai buat menggarisbawahi betapa absurdnya kalau dilihat dari kacamata teologis, kita menerima sistem keuangan saat ini. Ini kayak cara untuk menantang kita semua buat mempertanyakan sesuatu yang udah kita terima begitu aja sebagai norma. Argumen ini jadi makin bikin merinding kalau kita sambungin sama sebuah hadis sahih yang menyatakan bahwa kelak dari setiap 1.000 orang, 999 diantaranya akan masuk neraka. Tunggu, 999 dari 1.000. Gimana bisa angkanya separah itu? Menurut penafsiran ini, statistik yang mengerikan itu cuma masuk akal kalau mayoritas umat manusia terlibat dalam syirik secara massal tanpa mereka sadari. Perangkapnya harus begitu sempurna dan sistemik, seperti sistem moneter global, sampai-sampai orang-orang terjerumus ke dalamnya hanya dengan ngejalanin hidup normal mereka. Oke, jadi kalau jebakannya ada di mana-mana dan jadi bagian dari sistem, terus kita harus gimana? Apa respon yang dianjurkan? Nah, sumber ini ngasih solusi, dan solusinya itu terinspirasi langsung dari awal cerita kita. Kita balik lagi ke kisah para pemuda gua. Apa yang mereka lakukan itu bukan cuma kabur loh, itu adalah sebuah strategi, sebuah blueprint. Waktu mereka dihadapkan sama masyarakat yang maksa mereka berbuat syirik, mereka milih buat menarik diri, ninggalin kota dan sistemnya demi nyelamatin iman mereka. Relevansi strategi ini dikuatin lagi sama nubuatan lain yang bilang bakal ada zaman di mana seorang mukmin harus lari ke gunung-gunung buat ngelindungin agamanya. Kenapa? Karena memegang teguh iman akan terasa panas seperti megang bara api. Ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir. Para pemuda itu lari ke gua beneran, gua fisik, untuk melindungi iman mereka. Di dunia kita sekarang yang semuanya terhubung secara global, di mana gua kita? Gimana caranya kita menarik diri dari sistem yang dianggap korup ini, baik secara spiritual, ekonomi, atau bahkan fisik? Penafsiran ini nggak ngasih jawaban yang gampang. Justru ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan yang mendalam untuk kita renungkan sendiri.